Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, sesuai dengan tajuk di video saya kali ini, ada yang viral, ada yang tular dekat media sosial dikarenakan ada satu restoran daripada Indonesia yang telah viral, di mana mereka telah memviralkan, mentularkan turis-turis Malaysia yang kata mereka rombongan turis Malaysia ini tidak mau bayar makan di sebuah restoran. Selang berapa hari, nah ini ternyata ada kesalahpahaman, miskomunikasi, dan berlanjut dengan permintaan maaf dari para karyawan atau pihak dari restoran tersebut. Aduh, kok bisa begitu? Belum di cross check, belum disiasat, belum dikaji, tahu-tahu sudah memviralkan wajah orang. Ini yang jadi masalah, guys. Satu misal, ini sorry to say ya, misal kondisi ini dibalik, ada restoran Malaysia yang menyebarkan wajah turis-turis orang Indonesia, sekumpulan turis orang Indonesia, turis daripada Indonesia, tak bayar di restoran Kuala Lumpur misal. Udah viral nih wajah-wajahnya. Las-las ternyata para turis Indonesia ini udah bayar. Apa yang akan berlaku, guys, kira-kira? Wah, auto perang komentar meletop di sosial media. Aduh. So, guys, ya, sebelum kita mulai video ini, guys, ya, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan sertakan link shopping ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga, guys, ya. Oke, guys, jadi sebenarnya sudah ada dari kemarin itu, ya, ada beberapa kawan-kawan saya untuk mereview, ya, kejadian ini sebenarnya ini ada apa, Wak? Apa yang berlaku, Wak, ya? Dan oke, kebetulan ini ada beberapa video, kompilasi video yang mengulas tentang perkara ini, guys, ya. Kita akan coba menonton bersama-sama seperti apa sebenarnya kronologisnya, guys, ya. Kita akan coba melihat bersama-sama, guys, seperti apa klarifikasi permohonan maaf pemilik restoran atau dari pihak restoran, tapi sepertinya bukan owner, tapi mungkin mereka menyuruh pegawai karyawannya, guys, ya. Harusnya ownernya, ya, owner sang pemilik yang minta maaf, bukannya menyuruh pegawai. Apa itu? Oke, kita coba nonton, guys. Jadi apa dia ini Awalnya ini gelapin sempat anggap turis Malaysia tak bayar, resto pagi sore PIK, ya, atau PIK minta maaf. Mudah betul minta maaf. Wajahnya kan sudah tersebar di sosial media, guys. Peristiwa kurang mengenakan dialami turis asal Malaysia, ya. Rombongan turis tersebut dianggap tak membayar makanan. Pihak resto pun disebut sempat sebar video. Nah, ini nih yang gak betul nih. Sudah menyebar video tanpa melakukan siasat terlebih dahulu. Betul tak? Belum bayar. Betul tak dah bayar, kan? Ini nih. Setelah melakukan klarifikasi dan serahkan bukti struk, pihak resto pun kemudian meminta maaf. Astagfirullahaladzim. Mudah betul, ya, memviralkan wajah seseorang tanpa harus melakukan klarifikasi, menyerahkan bukti struk atau bill, guys, ya.
stroke bill atau bukti pembelian. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari pihak restoran pagi sore cabang PIK ingin menyampaikan klarifikasi terkait kesalahpahaman yang terjadi mengenai pembayaran tamu atas nama Ibu Nur Amira dan tim travel yang makan di tempat kami. Kejadian ini murni karena miskomunikasi dan bukan unsur kesengajaan dari pihak manapun. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanannya yang telah terjadi dan berharap hubungan baik tetap terjalin dengan baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya yang klarifikasi ini abang-abang security guard guys ya, nampaknya. Dilihat dari bentuk badan mereka ini seperti satpam ya, atau abang security lah ya, yang disuruh maju tampil ke depan untuk minta maaf. Harusnya ownernya harusnya guys ya. So ini sorry to say ya, bukannya apa-apa guys ya. Ini misal kalau kejadian ini dibalik, turis Indonesia yang datang ke Malaysia dituduh nih belum bayar, padahal udah bayar. Wah, pasti ramai, tular, viral, meletop guys ya. Seriously, tak payah datang Malaysia, tak payah pergi ke Malaysia, gitu guys ya. Allahu Akbar. Aduh bos lain kali ya sekurang-kurangnya ya harus dicek dulu dengan para karyawannya itu atau kasir ya, betul tak ini. Wadah, terlampau emosi disebarin mukanya. Las kami minta maaf. Wah. Oke, sangat disayangkan sekali guys ya, ada berlakunya kejadian ini guys. Oke, kita lanjut lagi. Bayangkan kau dah bayar makan, tapi 3 hari lepas tu tiba-tiba satu restoran viralkan muka kau, konon lari tak bayar. Ini yang jadi dekat sekumpulan pelancong Malaysia dekat Jakarta baru-baru ni. Menurut laporan M-Star, kumpulan pelancong Malaysia dituduh makan dekat restoran pagi sore tapi tak bayar bil hampir RM200. Siap sebar gambar CCTV lagi. Masalahnya, diorang memang dah bayar. Diorang siap keluarkan bukti transaksi kad bank dan resit asal. Lepas semua bukti diberi, baru pihak restoran mengaku berlaku salah faham dan buat permohonan maaf. Kami dari pihak restoran pagi sore cabang PIK ingin menyampaikan klarifikasi terkait kesalahpahaman yang terjadi mengenai pembayaran. Tapi jujur cakap, dekat zaman sosial ni, minta maaf tak semestinya boleh padam malu orang. Sebab bila benda dah viral, orang dah screenshot, dah share dekat thread TikTok, Facebook, nama orang dah kena dulu. Yang aku lagi pelik, macam mana sesebuah bisnes boleh terus tuduh customer tanpa verified betul-betul. Kalau payment sangkut, check dulu sistem. Kalau tak jumpa resit, contact dulu customer secara proper. Bukan terus hebahkan macam penjenayah. Satu lagi pengejaran penting, kalau kau travel luar negara, jangan buang resit terus walaupun dah bayar gunakan. Sebab bila jadi isu macam ni, resit itulah nyawa kau. Dan kadang-kadang bukan sebab kita salah, tapi sebab sistem orang lain buat silap. Apa pandangan korang? Cuba komen. Pandangan saya ya, di mana-mana yang minta maaf itu pasti harus dilakukan. Dan terutama ownernya ini yang harus minta maaf guys. Ya apa ini menyuruh pegawai dia harus minta maaf kan? Aduh, ini sama saja dengan bersembunyi ya. Nah ini ya. So kesimpulannya, tolonglah simpan resit, dan kalau pakai cash tuh tolonglah simpan apa-apa bukti yang menyatakan ke orang buat payment tuh. Kalau tak, jadilah macam kita orang nih, tak pasal viral makan tapi tak bayar. Lepas manajemen pagi sore buat video permohonan maaf, kita orang anggap jelah case close. Tapi nak datang lagi mungkin tidak. Nah itu kan, akhirnya kan orang serik, orang kapok mau datang ke situ lagi ya. Ini hanya beberapa rombongan segelintir rakyat Malaysia. Kalau semisal yang serik, yang kapok satu negara macam mana kan? Aduh, cuma nak buat awareness ya, simpan resit ke orang kalau pergi luar negara. Peace no war. Nah guys ya, ya Allah, kan ya masalahnya kan buat bisnis itu kan tidak sehari dua hari guys.
kan sudah berpengalaman bertahun-tahun. Kalau ada case macam ini, apa iya selalunya menyebar muka orang, wah belum bayar nih, sebar muka orang, wah belum bayar nih, sebar muka orang lagi. Apakah begitu sistemnya atau gimana, geng ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah, aduh. Guys, kalian tahu nggak kejadian ini? 6 pelancong asal Malaysia yang dituduh melarikan diri tanpa membayar. Jadi kejadiannya, pelancong Malaysia tersebut makan di restoran pagi sore pada tanggal 13 Mei. 3 hari kemudian mereka terkejut karena dituduh tidak membayar makanan. Sebelum pihak restoran mencari bukti yang sah, pihak restoran telah menyebarkan wajah mereka di media sosial dan menuduh pelancong Malaysia ini melarikan diri tanpa membayar. Ini pencemaran nama baik nggak sih? Ini sekelas restoran ternama loh. Di setiap kota kalian ada cabang. Kalian bisa menyebarkan wajah mereka karena dituduh tidak membayar. Pihak restoran tidak ada bukti yang valid dan telah mencemarkan nama baik. Dan gunanya CCTV di kasir apa? Lalu apa gunanya karyawan yang menerima pembayaran? Ini akan menjadi pertanyaan. Fungsi kalian sebagai karyawan di restoran itu apa? Ya itulah. Jadi ya sangat memalukan guys ya. Sebelum saya katakan tadi, ini misal kalau situasinya dibalik nih, ya kan, rakyat Indonesia dituduh nih sama restoran dekat Malaysia, entah itu mungkin di KL, di Johor, di Perak maybe, ada rombongan turis Indonesia tak bayar. Wah, viral. Ternyata las-las udah bayar. Wah, kacau guys, serius ya. Kacau bilau itu nanti ya. Aduh, ini dia, ada satu video. Selalunya abang ini juga selalu mengulas Indonesia juga guys ya. Pergi Indonesia, makanlah di tepi jalan, lagi sedap. Oke, kita coba tengok. Pergi Indonesia, makanlah dekat kedai-kedai makcik-pakcik yang jual dekat tepi jalan tu, yang macam selalu aku buat. Tak payah korang pergi restoran-restoran besar dekat sana. Asal viral je, pup, semua orang nak pergi. Jujurlah aku cakap, makanan makcik-pakcik dekat Indonesia dekat tepi jalan tu jauh lebih sedap. Jangan bagi alasan kotor. Tak semua kedai sana pun kotor. Banyak je yang bersih-bersih. Layanan pun bagus, makanan pun padu, harga pun lagi murah. Dan dalam masa yang sama kita bantu mereka ni untuk menjana pendapatan. Restoran besar-besar yang viral ni semua, awal-awal dia selalu okey. Lama kelamaan mulalah timbul isu-isu yang macam isu sekarang ni lah. Tapi apapun kan, ini semua pengajaran kepada pengusaha-pengusaha restoran, kafe ataupun apa-apa perniagaan yang selalu mendapat sambutan daripada pelancong asing ni. Berhati-hatilah dengan tindak tanduk anda. Janganlah perniagaan anda tu hancur disebabkan anda sendiri. Jangan main-mainlah dengan orang Malaysia. Orang Malaysia kalau dia support habis-habisan. Tapi kalau dia marah, dia naik angin, dia akan lawan kau habis-habisan sampai kau boleh bankrupt tau. Apapun, saya dah pergi ke Indonesia 8 kali dan saya tak pernah langsung pergi dekat restoran yang viral tu, dan tak pernah teringin pun nak pergi. Anyway, ada tak kawan-kawan Malaysia yang suka ke Indonesia tapi suka makan dekat kedai-kedai tepi jalan tu semua? Boleh tak korang kongsikan ruangan komen pengalaman korang? Iya guys, betul lah kata abang ini ya. Jadi sebenarnya kalau mau tengok ya, ramai guys, kedai-kedai pinggir jalan cukup bersih, murah juga guys ya. Ini bukannya apa-apa sih. Kalau di restoran itu kesannya memang mewah, high class, ya pasti mahal juga. Apakah sedap? Belum tentu. Belum tentu juga guys ya. Dah mahal, sedap belum tentu juga. Ya itu. Tapi ya itulah, itu semua terpulang dengan selera kita masing-masing sih guys. Kalau saya sendiri, saya sangat jarang, bahkan tidak pernah sekali ke restoran-restoran yang high class, yang lux, yang mahal ya. Itu udah membazir. Tapi saya harap semoga dengan adanya kejadian ini, kawan-kawan ya, terutama daripada Malaysia ini, tak serik ya, tak serik, tak bosan datang di Indonesia, karena ini hanyalah segelintir dan itu pun salah paham guys. Tapi sangat disayangkan sekali ya, dengan kesalahpahaman itu harusnya pihak dari restoran tersebut tidak langsung mau viralkan wajah-wajah para turis Malaysia, padahal udah bayar loh ya, udah bayar. Sulit itukah untuk mengklarifikasi kepada pihak kasir tentang struk bayaran bill? Sesusah itukah sebelum memviralkan wajah seseorang? Itu guys yang jadi soalan ya. Dan yang minta maaf nih, abang-abang security guard ini ngapain minta maaf ya? Saya rasa ini abang-abang security guard guys, dikasih duit, lo gua kasih duit,
lu klarifikasi. Harusnya ownernya sih harusnya guys ya. Karena apa? Ini sangat-sangat berpengaruh sekali dengan hubungan kedua negara. Yang pertama, yang kedua, banyak juga, ramai juga turis Malaysia yang suka terkadang datang ke restoran pagi sore ya. Memang namanya begitu guys, restoran pagi sore ya. Itu ya. So kalau menurut kawan-kawan ya macam mana, boleh komen di ruang komentar guys ya. Nah ini dia, pelancong Malaysia terkilan dituduh lari tak bayar makan pagi sore. Pagi sore ini nama tempatnya guys ya. Tampil mohon maaf, anggap salah paham. Minta maaf sih oke, tapi soalannya ya itu dia. Macam gampang guys ya. Aduh, memviralkan wajah seseorang kan ya sama dengan pencemaran nama baik juga kan guys ya. Itu. Aduh. Ya, harapan saya itu tadi guys ya. Semoga dengan kejadian ini kawan-kawan dekat Malaysia tak serik ya ketika mau melancong ke Indonesia guys, karena di luar sana ada juga guys ya rakyat Malaysia yang berkali-kali datang ke Indonesia ya, terutama nah ini nih pengalaman dari Ustadz Samsul Debat. Nah kita coba tonton ya seperti apa pengalaman Ustadz ketika datang di Indonesia guys ya. Ini dia. Buat bekerja kan, saya tengok saya pergi ke Indonesia. Indonesia kan bila sampai je dekat tu, sampai dekat hotel, selamat siang pak, macam tu dia. Ya. Selamat siang pak, silakan pak, dia tu. Saya kata gila tu, kita nak dapat macam tu kat Malaysia ni gajo tu. Selamat siang pak. Ya karena kan kita mikirnya guys, ya semua klien, pembeli, ya apapun itu yang menguntungkan bisnis kita, ya sama dengan raja. Pembeli adalah raja. Selamat siang bapak, selamat siang ibu, selamat siang akak, selamat siang abang. Ada yang bisa saya bantu? Begitu guys ya. Itu karena kami memperlakukan Anda ini tamu adalah raja. Nah, gitu. Pak, driver kan, supir naik kereta, dia pakai baju batik Jawa dalam kereta. So kita turun kat tempat makan kan, saya kata suruh dia bawa tu kat tempat makan dia sedap, so dia berhenti kat situ. Saya pun ajak dia, pak mari kita makan sama. Tak apa, aman pak, saya dalam mobil aja pak. Di mobil aja pak, aman pak. Segan Tak guys. turun dia. Kau banding dengan driver kita kat Malaysia. Dia sama konyang dengan bos saya tu. Nampak tak? Silap-silap kan, bos pun tak makan. Bos tak makan, dia yang makan tu. Aduh tu Malaysia. Tapi nak tunjukkan driver dia macam tu. Dia duduk tegak dalam bab bekerja kan. Iya itulah guys. Satu pengalaman Ustadz Samsul Debat ketika datang ke Indonesia. Itu masih di hotel Ustadz. Di hotel, di kedai. Ini misal kalau ada rakyat Malaysia yang pergi ke bank ya, satu bank, entah itu bank BCA atau mungkin bank apapun itu ya, buka akun rekening, wah lebih terhormat lagi. Selamat siang Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Mau buka akun rekening bank atau mau simpan duit, mau pinjam duit, silakan. Iya terima kasih. Wah malah lebih lembut sekali guys ya. Dan begitu para pegawainya ya, bank-bank ini biasanya kan comel-comel kan. Ya itulah guys ya. So tidak semua tempat Indonesia seteruk itu guys ya. Jadi harap-harap dengan adanya kejadian video ini kawan-kawan tak bosan lah datang ke Indonesia guys ya. Dan saya juga mungkin walaupun saya tidak ada kena-mengena dengan masalah ini ya, saya minta maaf lah guys ya. Mungkin apabila kalau ada kawan-kawan yang merasa marah ya, tak sedap hati atau mungkin tersinggung ya, saya mewakili juga ikut minta maaf lah guys ya. Itu. So, geng, ya, macam mana? Boleh komen di ruang komentar dan semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Kalau terulang, aduh, sangat memalukan ya. Itu. Ini kalau misal kejadian orang Indonesia datang ke Malaysia begitu, apa yang akan berlaku guys? Kacau bilau ya.
Oke guys, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton video ini sampai dengan selesai. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari Alvideo sama dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita lihat sama-sama, silahkan kirim videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Warlonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you, bye bye. Astagfirullah.